Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sendiri CGP Angkatan 10, Anggun Novitasari dengan Ibu AC selaku PP saya dan Ibu Rustiana selaku yang saya observasi kemarin Ibu Ana. Saya mulai Ibu Ana. Selamat pagi Bu Ana. Selamat pagi Bu Ani. Tujuan pada pasca observasi ini adalah mengevaluasi proses pembelajaran di kelas Bu Ana untuk kedepannya, serta merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Ana laksanakan. Yang pertama, sebelum memulai Bu Ana, bagaimana kesan Bu Ana kemarin saat kita melakukan observasi Bu Ana di kelasnya panjenengan? Kesan dan pesan saya pada waktu pelaksanaan observasi betul-betul yang namanya siswa yang bisa terkendalikan, hanya ada satu dua yang namanya anak kan ada yang seperti itu. Jadi ya sebagian besar sudah kamu bisa merasakan terlaksana dengan baik. Baik Bu Ana, dan bagaimana perasaan Bu Ana sendiri ketika melakukan kegiatan pembelajaran di kelas tersebut? Perasaan saya menyenangkan karena dengan pembelajaran yang saya terapkan kemarin menggunakan diferensiasi, di mana kita sesuaikan dengan karakter, gaya belajar, dan minat anak. Itu di kelas 8 berapa? 8F. Oh, 8F. Yeah. Ya, saya tahu bahwa kemarin di awal pembelajaran Bu Ana sudah melakukan asesmen diagnostik ya Bu Ana. Jadi Bu Ana itu mengetahui bahwa mereka itu mempunyai karakter yang berbeda, kebutuhannya juga berbeda. Ya, kita kelompokkan dari karakter diagnosis asesmen diagnosis itu kita membagi 3 kelompok. Jadi ada anak yang paham betul, paham sebagian dan belum paham. Sehingga dari pengelompokan itu kita tahu mana anak yang betul-betul sudah paham dari materi yang saya sampaikan sebelumnya dengan anak-anak yang belum, sehingga dari situ kita menggunakan gaya belajar diferensiasi. Baik Bu Ana, adakah hal-hal yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah Bu Ana laksanakan? Hal yang baik ini kita sudah memiliki kesempatan belajar yang terbaik bagi dirinya sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Jadi siswa itu sudah memiliki pembelajaran dengan baik. Nah, tujuan pembelajaran yang Bu Ana lakukan kemarin itu coba Bu Ana, tujuan pembelajarannya itu apa? Tujuan pembelajarannya karena materi yang saya sampaikan adalah fungsi dan peranan Pancasila, sehingga mengetahui sejauh mana siswa fungsi dan kedudukan Pancasila itu sebetulnya bagaimana dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari, karena memang pembelajaran Pancasila itu memang betul-betul tidak hanya kita mengetahui apa yang makna itu sendiri, tetapi harus kita praktekkan sehingga tahu sejauh mana dari sila-sila Pancasila itu kita praktekkan dalam kehidupan nyata, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, bahkan masyarakat. Bu Ana, dari skala 0 sampai 10, kira-kira posisi Ibu Ana sekarang itu di posisi berapa? Kalau saya merasakan pada waktu di kelas 10, kami memang ya namanya manusia belum tidak ada yang sempurna, sehingga saya merasa bahwa insya Allah 80% dari skala yang Bu Anggun tanyakan, mengingat pada waktu pembelajaran itu, pada waktu diskusi pada waktu itu masih ada beberapa siswa yang masih belum menyadari bagaimana mereka menempatkan dirinya di saat posisi diskusi itu tadi. Yang namanya anak yang masih ada yang melamun, tapi tidak semuanya 1-2 siswa saja. Tetapi langsung saya dekati untuk segera ikut melaksanakan tugas apa yang harus didiskusikan dengan teman kelompoknya itu tadi. Nah, sekarang adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan Bu Ana dari proses pembelajaran yang kemarin kita laksanakan? Tentunya saya ingin meningkatkan dan memperbaiki pembelajaran yang saya sampaikan kemarin supaya nanti ke depannya bisa berjalan dengan baik dengan saya menggunakan mungkin metode maupun media pembelajaran yang bervariasi,
sehingga mungkin anak tidak merasa bosan pada waktu Iya. itu. Termasuk ice breaking ya Bu? Iya, ice Di breaking tengah-tengah. kemarin juga ada, saya beri ice breaking yang itu loh, agu-agu itu loh Bu, sehingga Iya, ada ya berjoget-joget teriak. anak menjadi ya ada yang malu, ada yang suka gitu, sehingga nanti mungkin ya berbagai metode itu akan saya variasikan. Nah, apa rencana Bu Ana ke depan terkait pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid yang beragam tersebut? Tentunya saya ingin selalu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mengingat memang yang namanya seorang manusia itu memang kodratnya dilahirkan secara berbeda. Apalagi karakter siswa sekarang itu memang berbeda sekali. Jadi kalau kita tidak tahu kebutuhan karakter gaya belajar siswa, nanti mungkin kedepannya kita tidak akan tahu sejauh mana materi yang kita sampaikan. Jadi kalau hanya kita mengingatkan hanya materi terus tanpa tahu karakter gaya belajar apa yang kita pakai, mungkin anak itu kurang dikatakan berhasil seperti itu. Ya Bu. Terkait dengan waktu Bu, nah, waktu pas pembelajaran kemarin ya. pelaksanaan, jenengan kan berdiferensiasi ya Bu terkait dengan KSE juga. Nah itu kapan dilaksanakan? Pada hari Selasa, tepatnya tanggal 6 September, Agustus. Ya Agustus. Oh iya, pada 6 Agustus tahun 2024 di jam ke-4 dan ke-5 setelah istirahat pertama di kelas 8. Saya juga ngerti waktu itu juga mendampingi. Yang terakhir Bu, ukuran keberhasilan di kelas Bu Ana tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan dikaitkan dengan pembelajaran KSE itu bagaimana Bu? Bu Ana bisa mengukur keberhasilan tersebut? Katakan keberhasilan saya kira ya berhasilnya tidak 100%. Mengingat pada waktu presentasi hasil diskusi setiap kelompok maju ke depan itu ada beberapa anak yang lancar di dalam dia mempresentasikan hasil diskusinya, ada keaktifan siswa dari kelompok yang lain yang bertanya, dan ada pula beberapa siswa yang hanya diam. Jadi tidak bisa diukur secara 100%. Paling rentangnya ya yang di antara 70-80%. Insya Allah berhasil karena itu tadi penerapan dengan presentasi ya, tadi di depan kelas gitu. Tindak lanjut Bu Ana ke depannya seperti apa Bu? Mengetahui masih ada siswa yang belum terlibat dalam diskusi, presentasinya masih kurang, itu tindak lanjut ke depannya Bu Ana seperti apa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila? Tentunya saya akan memberikan seperti remedial teaching atau apa itu namanya, remedial, sehingga anak-anak yang kurang pada proses pembelajaran saya berikan pada kala itu, saya akan memberikan remedi. Ya remedi tentunya ya soal ya kita sesuaikan dengan karakter siswa itu tersendiri. Jadi tidak sama dengan siswa yang mungkin paham utuh. Jadi mungkin itu ada mungkin anak yang belum paham, sehingga ya perlu saya berikan remedi tersendiri. Baik Bu Ana, berarti remedial teaching dulu, setelah itu remedial, baru yang sudah lolos ya Pak, ya sudah paham, itu berarti dikasih pengayaan ya Bu? Iya. Baik. Terima kasih Bu Ana, semoga kedepannya terlaksana dengan baik lagi untuk tindak lanjutnya. Untuk waktunya, terima kasih sekali Bu Ana sudah menyempatkan waktu untuk saya. Dan saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anggun dan Bu Ana, saya akan memberikan refleksi gitu untuk kegiatan pasca observasi ini. Nah ini tadi Bu Anggun dan Bu Ana ini sudah ada komunikasi yang aktif gitu ya. Kalau saya amati Bu Anggun juga memberikan pertanyaan-pertanyaan dan Bu Ana bisa menjelaskan lebih panjang dan bisa dipahami oleh Bu Anggun begitu. Dan di sini Bu Anggun saya lihat juga posisinya tidak menggurui gitu, karena prinsip coaching itu sifatnya kemitraan.
Dan di awal tadi sebelum pasca observasi atau dialog coachingnya tadi, Bu Ami sudah memberikan tujuannya apa, gitu ya, tujuan pembelajaran ketika observasi di kelas Bu Ana. Kemudian tadi Bu Ami juga menyimak penjelasan dari Bu Ana, begitu ya. Kemudian mengulas lagi begini Bu, gitu ya. Seperti itu merupakan proses yang kreatif Bu, bisa ada konfirmasi sehingga Bu Ana ini oh iya begitu maksudnya gitu ya. Jadi di sini tadi juga tindak lanjutnya juga sudah ada nih Bu tadi untuk memaksimalkan potensi anak di kelas gitu, dengan cara-cara yang lebih inovatif untuk meningkatkan motivasi belajar anak di kelas itu tadi. Itu saja, dan tadi diakhiri dengan simpulan dan salam oleh Bu Ani dalam ini coachingnya. Itu saja yang sedikit yang saya tambahkan untuk refleksi tentang percakapan coaching pasca observasi. Terima kasih Bu Anggun dan Bu Ana. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asih atas umpan baliknya bagi kami. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi dalam mendidik putra-putri kami sesuai dengan kebutuhan mereka. Iya. Amin Bu Anggun. Terima kasih.